Dalam program Live Update Sport edisi Kamis 23 Maret 2023. Berbagai informasi seputar olahraga akan kami sajikan untuk Anda. Salah satunya adalah Mesut Ozil yang memutuskan gantung sepatu hingga Thomas Doll mengubah jadwal latihan Persija Jakarta selama Ramadan. Kita langsung ke informasi pertama Tribuners. Drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret mendatang. Seiring makin dekatnya pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 tersebut, polemik terkait kepesertaan timnas Israel U20 di ajang ini terus bergulir di Indonesia. Gelombang penolakan menentang kehadiran timnas Israel datang dari Majelis Ulama Indonesia, beragam ormas Islam, partai politik, dan organisasi non-pemerintah dalam negeri. Terkait drawing Piala Dunia U20, FIFA kemungkinan besar bisa menerapkan skema prohibited classes atau laga-laga yang dilarang seperti layaknya UEFA pada Euro 2020. Bahkan tidak mungkin bahwa Indonesia dan Irak, dua negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatis dengan Israel, juga akan dipisah di drawing Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini, FIFA belum mengeluarkan prosedur drawing untuk Piala Dunia U20 2023. Namun, prosedur tidak menunjukkan pada prosedur drawing Piala Dunia U20 tahun 2019 tidak menunjukkan adanya pemisahan ketika turnamen diadakan di Polandia tersebut. Ranking setiap tim di pot undian Piala Dunia U20 ditentukan oleh total poin yang diambil oleh setiap negara dalam 5 edisi Piala Dunia U20 terakhir. Selain itu, hasil Piala Dunia U20 terkini yang akan diutamakan dan mendapat bonus poin tambahan. Prosedur drawing ini tentunya bisa akan berbeda dari satu turnamen ke turnamen lainnya. Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia memang semakin dekat. Mulai pekan ini, FIFA akan melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion yang menjadi venue turnamen tersebut. Piala Dunia U20 2023 bakal diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei sampai dengan 11 Juni mendatang. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 6 stadion yang akan menjadi venue edisi ke-23 dari turnamen Piala Dunia FIFA U20 tersebut. Keenam stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sicalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Surakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Saat ini pemeriksaan terhadap 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023 sudah mencapai tahap akhir. FIFA yang bertanggung jawab pada penyelenggara ajang ini melakukan inspeksi terakhir terhadap 6 stadion, dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sebanyak 18 perwakilan FIFA dari berbagai departemen seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, serta media melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di 6 stadion mulai Rabu kemarin hingga Senin 27 Maret mendatang. Tribuners, kita tahu ya bahwa umat muslim di dunia saat ini memasuki bulan Ramadan. Persija Jakarta akan menerapkan pola latihan baru ketika bulan Ramadan ini. Pelatih Persija Thomas Doll mengungkap skuad Macan Kemayoran akan latihan pada malam hari selama bulan puasa. Thomas Doll sudah sangat paham bahwa bulan Ramadan adalah momentum yang istimewa bagi umat muslim. Pelatih asal Jerman itu pun tak ingin mengganggu ibadah yang akan dilakukan oleh sebagian besar pemain, tim pelatih, dan ofisial timnya. Selama bulan Ramadan, pelatih berusia 56 tahun itu akan mengubah jam latihan Firsa Andika dan kawan-kawan. Pemain tim berjuluk Macan Kemayoran itu tak akan lagi berlatih pada pagi atau sore hari. Tetapi mereka bergeser setelah waktu berbuka puasa. Mereka akan memulai latihan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thomas Doll memang cukup tertarik untuk melakukan puasa, apalagi mayoritas anak asuhnya di Persija juga berpuasa. Menurutnya puasa sangat baik
untuk atlet karena membuat mereka lebih seleksi dalam mengatur makanan. Pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro ini menyadari jika kondisinya pasti saat ini berbeda dengan pemain. Dengan usia yang sudah masuk 50 tahunan, tentu penyesuaian jika melakukan puasa. Namun dia menegaskan jika puasa cukup baik untuk tubuh manusia. Seperti diketahui, Thomas Doll menjalani musim perdananya di Indonesia, namun dia tidak asing pada budaya berpuasa ini. Pasalnya, Thomas Doll sempat menjadi pelatih tim asal Arab Saudi Al Hilal pada 2011 lalu. Pemirsa, kali ini ada kabar yang mengejutkan, yaitu mantan pemain Arsenal, Mesut Ozil, yang mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola pada Rabu malam. Melalui unggahan Instagramnya tersebut, dia mengaku keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang matang. Kabar gantung sepatu Mesut Ozil langsung membuat heboh para penggemar sepak bola. Diakuinya, dia telah menjadi pemain bola profesional selama hampir 17 tahun. Mesut Ozil pensiun karena kerap kali menderita cedera sehingga tidak bisa bertahan di level tertinggi. Dia lalu memberikan apresiasi kepada mantan klub yang pernah memberikan kesempatan baginya untuk bermain di sepak bola interprofesional. Mantan pemain timnas Jerman itu pernah menjadi bagian dari klub-klub besar seperti Arsenal, Real Madrid, Werder Bremen, Schalke, Fenerbahce, dan Besiktas. Tak lupa, Mesut Ozil juga mengucapkan terima kasih atas dorongan semangat yang telah diberikan oleh keluarga serta teman terdekatnya. Ozil menjelaskan bahwa dirinya bakal menghabiskan banyak waktu bersama keluarga seusai pensiun. Menurut Opta, Mesut Ozil sudah mengemas 122 assist dalam 5 liga top Eropa selama 10 musim yang membentang dari 2008-2009 hingga 2017-2018. Catatan Mesut Ozil hanya kalah dari Lionel Messi yang sudah membukukan 133 assist pada periode tersebut. Ozil tercatat memainkan laga paling banyak dalam karirnya saat membela Arsenal. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu telah melakoni laga sebanyak 254 pertandingan bersama tim Meriam London. Ozil terlibat dalam keberhasilan Arsenal memenangkan gelar Piala FA pada 2004, 2015, dan 2007 silam. Momen paling gemilang yang dimilikinya saat mengangkat trofi Piala Dunia 2014 ketika masih membela timnas Jerman, asuhan Joachim Löw. Setelah melewati berbagai momen indah sekaligus sulit, Ozil akhirnya memutuskan pensiun sebagai pesepak bola profesional per Rabu kemarin. Dia juga bisa dipandang sebagai salah satu playmaker andal non jenius yang bermain pada masa sepak bola modern. Namanya mencuat saat tampil luar biasa bersama timnas Jerman ketika berlaga di panggung sekelas Piala Dunia 2010. Berkat penampilan gemilang itu, nama Ozil semakin melampung dan akhirnya membuat Real Madrid tertarik untuk merekrutnya. Di Real Madrid, kombinasi Ozil dan Cristiano Ronaldo menjadi salah satu yang terbaik pada masanya. Dia kerap kali menciptakan umpan tak terduga yang ajaib yang membuat lini depan timnya merasa terlayani untuk mencetak gol. Legenda Bayern Munchen Philipp Lahm mengkritik keras bintang PSG Lionel Messi setelah skuad besutan Christophe Galtier tersingkir dari pentas Liga Champions musim 2022-2023. Philipp Lahm menuturkan bahwa kemampuan Messi tidak dimaksimalkan dengan baik sehingga nihil hasil saat PSG melawan Bayern Munchen di babak 16 besar. Hubungannya dengan Ultras PSG makin renggang seiring hasil minor yang akrab menyapa Les Parisiens musim ini. Kegundahan Messi makin menjadi dengan kekalahan tim asuhan Christophe Galtier itu di Liga Prancis beberapa waktu lalu.
Hal itu seakan menambah beban berat dan tanggung jawab Messi yang gagal membawa PSG berjaya di Liga Champions. Dari sudut pandang Ultras, Messi menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan klub di Eropa. PSG dibekuk Bayern Munchen dengan agregat skor 0-3. Ini merupakan kali kedua secara beruntun Messi tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions sejak memutuskan pindah ke PSG. Kondisi itu membuat La Pulga dibanjiri kritik. Dikutip dari laman Goal Internasional, mantan pemain timnas Jerman cukup mengapresiasi Messi di beberapa momen. Akan tetapi, Philipp Lahm menilai bahwa Messi terkesan mati kutu ketika menghadapi Bayern Munchen. Ia juga melontarkan kalimat Messi tidak berdaya dan terlihat putus asa. Philipp Lahm mengatakan bahwa penampilan Messi secara keseluruhan tidak bagus. Mantan pemain Stuttgart itu lalu mengomentari permainan PSG dan mengatakan bahwa Les Parisens tampil mengecewakan. Jadwal kualifikasi Euro 2024 akan digelar pada hari Kamis ini hingga Jumat dini hari. Pertandingan pertama akan dibuka dengan duel antara Kazakhstan versus Slovenia di Stadion Astana Arena pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kazakhstan tidak pernah berhasil lolos ke turnamen internasional besar. Finish kelima di grup mereka terakhir kali berusaha lolos ke Euro setelah tidak mampu menyamai Belgia dan Rusia. Lalu pertandingan big match akan disajikan pada hari Jumat 24 Maret dini hari. Pertama, antara Italia versus Inggris di Stadion Diego Armando Maradona pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Laga Italia versus Inggris ini akan menjadi kesempatan pembuktian bagi Gareth Southgate. Sebab timnas Inggris di bawah tekanan lebih dari biasanya untuk meyakinkan di panggung termegah. Meskipun selalu ada harapan tertentu di sekitar tim Inggris, semua pekerjaan yang telah dilakukan Southgate hingga saat ini telah dibangun untuk akhirnya memenangkan trofi utama. Di sisi lain, Roberto Mancini ingin Italia ke Euro 2024 sebagai juara bertahan, dimulai dengan mengalahkan Inggris. Mancini ingin membuat awal yang kuat untuk kampanye kualifikasi Euro 2024 mereka. Azzurri dan Three Lions telah berhadapan sebanyak 30 kali selama bertahun-tahun. Terlebih timnas Italia menjadi kampion Euro 2020 setelah menekuk timnas Inggris dalam laga final di Stadion Wembley. Selanjutnya, ada pertandingan lain yang tak kalah penting antara Portugal versus Liechtenstein di Stadion Jose Alvalade pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Itu akan jadi kesempatan bagi Cristiano Ronaldo untuk memecahkan rekor sebagai pemain putra yang memiliki caps terbanyak di laga internasional. Saat ini, Ronaldo telah mencatatkan 196 pertandingan bersama timnas Portugal. Jumlah pertandingan penyerang Al Nassr itu di level internasional sejajar dengan penyerang Kuwait, Badr Al-Mutawa. Jika Cristiano Ronaldo tampil melawan Liechtenstein, dia akan melampaui catatan Badr Al-Mutawa tersebut. Baik, saat ini informasi datang dari Timnas Indonesia, yaitu ada bek Timnas Elkan Bagot yang mengungkapkan kesannya setelah kembali ke skuad Garuda. Elkan Bagot berpotensi tampil ketika Timnas Indonesia bertanding melawan Burundi dalam FIFA Matchday edisi Maret 2023. Laga Timnas Indonesia versus Burundi dalam jadwal FIFA Matchday bergulir di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada 25 dan 28 Maret mendatang. Elkan Bagot mengaku antusias bisa kembali dipercaya untuk bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Terlebih lagi, bek milik Cheltenham Town itu dalam kondisi fit menjelang pertandingan melawan Burundi. Bek kelahiran Thailand tersebut bahkan menegaskan bahwa ia bakal mengantarkan timnas Indonesia menyapu bersih laga kontra Burundi dengan kemenangan.
Sejalan dengan Elkan Bagot, ungkapan perasaan senang juga disampaikan oleh Rico Simanjuntak. Rico kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat skuad Garuda sejak kali terakhir dipanggil pada 2019 lalu. Oleh sebab itu, Rico Simanjuntak pun berjanji bakal memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Penyerang milik Persija Jakarta itu pun meminta dorongan semangat agar timnas Indonesia dapat tampil cemerlang saat melawan Burundi. Di sisi lain, bek yang memperkuat klub League One, OGC Nice, Yusuf Ndayisimie dipastikan batal memperkuat Burundi dalam laga FIFA Matchday kontra timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Burundi, Etine Ndayiragice saat ditemui seusai memimpin latihan perdana tim di Jakarta International Stadium pada Rabu malam. Berdasarkan keterangan dari Etine, Yosef Ndayisimie kini tengah dalam kondisi cedera ligamen. Kondisi tersebut didapat Yusuf saat memperkuat OGC Nice ketika menjamu FC Sheriff Tiraspol dalam leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi Eropa musim 2022-2023 17 Maret lalu. Sang pelatih tidak menampik skuad Burundi merasakan kehilangan usai pemain berusia 24 tahun itu batal bergabung dengan tim. Etine menilai bahwa persiapan tim jelang menghadapi timnas Indonesia berjalan lancar. Burundi sendiri tiba di Indonesia pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. I don't much more about Indonesia. I've seen two last games they played. I've seen it's a good side. I expected to see the good opposition, but also even though it's a friendly, I want to see the people fighting for the win. That's why, because it's a test. When it's a test, it must be strong. I believe they will give us a good run, and we are there to give them just that challenge. And I hope it will be a good game for supporters, for those who will be watching the game. So that's how we are here. Coach, I hear you can bring a player from Nice, Yusuf. And can you tell us why he not come to Indonesia? Yeah, when you see the ticket, you always bought for him. He was ready to come. The last game they played in a conference Europa League, he got in a ligament. He was attached. Even though it's long, so today he has made it a specialist. So we are waiting to see the results, how long he'll be out of the pitch. But he was supposed to come, but the doctor said he had to see the specialist to see what is going on. So we didn't take this risk to come without playing. So anyway, we are sorry for that. Kita berada di penghujung informasi saat ini Tribuners. Terus saksikan informasi terkini lainnya di kanal Tribun Network. Saya Sradita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpuasa. Sampai jumpa.